Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Raditu billahi rabban wal islam dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah. Segala puji kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan untuk sampai ke bulan Ramadan pada hari-hari yang ke-14 pada hari ini. Ya Allah yang kita fadilah di bulan Ramadan untuk meningkatkan iman kita kepada Allah SWT. Salawat kepada baginda Rasulullah SAW memberikan kita menjadi umat yang terbaik yang bersunnah Nabi yang diakhlak dan sirah Nabi mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pekan ini saya akan mencatat masalah Syahrul Ramadan, Syahrul Quran, bulan Ramadan, bulan Al-Quranul Karim. Dengan kita pahami bahasanya dalam Al-Quran mengatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan dan Al-Ramadan syahrul bulan Allah turunkan pada Al-Quranul Karim yang mana sebagai hudan petunjuk atau kebaikan dan hudan furqan untuk membedakan antara mana yang baik, mana yang betul, mana yang perbedaan, mana yang petunjuk. Dan ini menjadi sebuah maka kenapa dalam Ramadan Allah jadikanlah ayat yang pertama turun pada Ramadan itu pada 17 Ramadan dalam Iqra yang pertama kali kepada Muhammad SAW. Juga pada bulan Ramadan Allah juga turunkan Al-Quran pada hal pertama di Lauh Mahfuz yaitu Izah dan Lailatul Qadar. Dua-duanya proses pertama, proses kedua. Jadi proses pertama adalah kalam Allah. Al-Quran adalah kalam Allah yang Allah simpan di dalam Lauh Mahfuz untuk pedoman manusia. Dan Allah turunkan itu kalam Allah di Baitul Izzah yang pertama pada malam Lailatul Qadar. Dan Allah turunkan lagi daripada Baitul Izzah ke Nabi Muhammad SAW itu pada malam Nuzulul Quran. Dan setelah itulah maka Nabi mendapat wahyu sampai akhir hayat beliau selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Itulah Al-Quran. Kenapa dalam Ramadan Allah berikan kepada kita gambaran ingat kepada Al-Quranul Karim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan bulan yang diturunkan pada Al-Quranul Karim. Sekarang menjadi poin kepada saya adalah apa itu Quran? Quran adalah hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Apa makna petunjuk bagi manusia? Petunjuk adalah sesuatu yang diberikan kepada kita untuk mencari solusi dalam setiap problematika kehidupan. Itu yang kita baca dalam doa. Semua orang biasanya baca doa lepas membaca Quran. Allahumma rahamna bil Quran waj'al lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dakilna min manasina wa alimna min ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Pada ucapan dari Al-Alamin. Pada dalam doa ada 4 poin. Quran menjadi imam, Quran menjadi hudan, Quran menjadi nur, Quran menjadi rahmat. Itu kita minta dalam doa tadi sebenarnya. Ya Allah, jadikanlah apa yang aku baca ini sebagai imam, sebagai nur, sebagai hudan, sebagai rahmat. Setiap apa yang kita baca dalam Al-Quran. Sekarang bagaimanakah kita telah, apakah sudah kita menjadikan Quran imam? Itu poin pertama. Apa itu imam? Adalah suatu yang di depan. Imam adalah suatu yang menuntun kita. Imam suatu yang membawa kita berjalan. Itu imam. Apakah ayat yang dibaca telah menjadi imam kita dalam setiap hari atau belum? Itu poin yang sangat penting dalam hidup kita hari ini. Kerana Allah jadikan Quran adalah imaman.
Imaman kalau manusia yang menjadi contoh. Imam menjadi Quran menjadi suatu hal yang engkau harus ikut prosedurnya, ikut caranya, ikut apa yang dicakap dalam Al-Quran. Itulah imam. Kalau nur berarti kalau nur menjadi cahaya. Setiap yang gelap dapat penerangan, setiap yang tak jelas dapat poinnya. Itu nur. Jadi imaman wa nur. Petunjuk setiap ada masalah cari Al-Quran. Posisi apa kata Quran? Apa solusi Al-Quran? Itu adalah hudan. Kalau kita dapat menjadikan Quran macam itu, baru indah hidup. Memang Al-Quran banyak fungsi. Dalam hadis banyak fungsi. Ada menjadi syifa, dia menjadi kitab, dia menjadi bentuk. Tapi ada fungsi utama Quran yang sangat hudan. Ini fungsi utama. Saya bedakan dengan fungsi yang lain. Saya punya pen. Fungsi utama pen adalah untuk menulis. Itu fungsi utama pen. Pen juga boleh dipakai untuk menokok-nokok pintu atau meja. Itu boleh juga. Pen juga dipakai. Pen juga boleh dipakai untuk menggaruk-garuk badan kalau gatal. Pakai pen, garuk badan boleh pakai juga. Tapi itu bukan fungsi utama. Ini bukan fungsi utama. Fungsi utama adalah menjadi untuk kita menulis sesuatu. Malah kalau kita pakai semua fungsi utama tak terpakai, nilainya berkurang. Ini yang menjadi poin utama. Fungsi utama Quran adalah hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Fungsi lain sangat banyak. Dia menjadi syifa, betul, penghibur hati. Dia menjadi mungkin untuk menjadi syifa, untuk membuat orang dalam sakit, boleh. Dia boleh menjadi untuk engkau doa, untuk engkau baca kalau ketakutan ada jin, baca surah An-Nas, betul. Itu fungsi-fungsi yang sangat banyak. Tapi fungsi utama Quran adalah hidayah. Ini hal yang jadi fokus perhatian kita. Atau kita cari aku nak baca untuk dapat pahala, betul dapat pahala. Satu huruf kata Allah dalam hadis katakan satu huruf baca 10 pahala. Dari alif lam mim 30 pahala. Betul. Tapi apakah tujuan hudan tercapai atau tak tercapai? Apakah tujuan petunjuk dapat atau tak dapat dalam patung baca Al-Quran berkali? Kalau belum dapat petunjuk, berarti kita belum sampai ke tingkat yang diminta oleh Quran kayu sendiri kepada kita. Mari kitalah baca Quran, kembalikan kepada Quran, nikmati Quran, nikmati ayat Quran, nikmati. Baca satu ayat, apa maksudnya? Baca tafsirnya, apa tujuan Allah dengan Quran tadi? Alhamdulillah, saya mendengar kabar bahwasanya hampir semua orang di Gaza itu kerap hafal Quran dan mereka sangat indah dengan Al-Quran Al-Karim. Malah Hamas menempatkan orang-orang terbaik hafalannya di tempat-tempat strategis dalam peperangan. Hamas meletakkan orang sebagai syarat untuk menjadi komando adalah orang yang hafal Quran. Dan diwajibkan semua orang Hamas hafal Al-Anfal paling tidak. Untuk perang wajib hafal Al-Anfal. Kenapa? Pada itu surah perang. Sehingga waktu dia perang, itu menjadi panduan dia bagaimana melawan menghadapi musuh. Quran itu waktu dihafal menjadi panduan dia untuk menghadapi musuh. Gimana aku bersikap kepada musuh dengan soal apa? Ya, alhamdulillah lah. Selama ini kita banyak perkembangan. Nah, tadi malam saya dapat berita bahwasanya Israel sedang akan merancang untuk peperangan darat kepada Hamas. Dan semoga Allah berikan kesempatan kepada mereka yang terbaik untuk menjadi orang-orang terbaik di depan Allah dengan syuhada. Karena saya rasa dalam internet itu hampir setiap Ramadan pasti ada serbuan saya kepada Hamas. Hampir setiap Ramadan. Kata Allah berikan kemuliaan orang-orang Palestina. Di tengah-tengah Ramadan dia boleh sampai syahid, itu bukan susah, bukan mudah dapat itu. Di tengah-tengah Ramadan mati syahid bukan mudah dapat itu. Sebagaimana perang Badar dan segala macam perang dulu yang Rasulullah SAW.
Alhamdulillah sekarang kita maupun Hamas dan Fatah telah bersatu. Ini semangat poin, karena selama dia berpecah susah untuk menang. Tapi kalau dah bersatu dia insya Allah menang. Itu yang bersatu mereka kekuatan insya Allah. Memerlukan kekuatan. Kita sini ya bantu doa paling tak, bantu duit kalau ada. Kalau boleh bantu untuk kalahkan Israel dengan rekod semua barang dia. Kalau boleh, yang kau biasa boleh macam-macam, boleh yang biasa-biasa je lah, tak macam-macam. Kalau sudah saya takut juga, minta kau baca doa depan Kaabah Allah, hancurkan Israel, hancurkan Yahudi. Lepas tayang, minum setapak kaki. Susah betul. Jadi kadang-kadang paling tak apa yang boleh kita buat lah. Karena mereka Allah melihat semuanya. Maka saya kenapa? Itulah kadang-kadang semangat Al-Quran. Yang Allah. Orang hafal Al-Quran sangat banyak di Gaza, sangat banyak. Itu dari semangat mereka untuk bertahan, semangat untuk hidup, semangat untuk beriman. Karena mereka tak sempat untuk belajar, tak sempat untuk sekolah, tak sempat ada ceramah, tak ada ceramah macam dia. Yang ada apa? Membaca sendiri kitab Allah untuk bertinju hidup mereka bagaimana menghadapi kehidupan. Ini guru kita Quran, ini madrasah kita, ini sekolah kita Quran. Itu sekata tadarus, bukan membaca sahaja. Kalau baca tilawah, baca yatluna tilawah, membaca itu tilawah. Baca dengan makna qiraah, ada tilawah, ada qiraah. Iqra itu baca dengan makna. Dan ada tadabbur, membaca dengan makna, dipahami makna, dianalisa makna untuk kehidupan, namanya tadabbur. Ada tilawah, ada qiraah, ada tadabbur. Istilah Quran semua. Apa ada tadabbur Al-Quran? Maka kamu telah mikir apa ala qulubin aqfal, atau hati kau telah tertutup. Allah cakap dengan hati situ, bukan dengan lisan. Apakah engkau tidak memperhatikan Al-Quran atau hati engkau telah tertutup? Ini tadabbur. Kita baca ayat, kita analisa, kita baca tafsir singkat, kita lihat apa yang saya buat dengan ayat ini. Apa yang harus saya lakukan dengan apa perintah dalam ayat ini? Apa dalam ayat ini? Oh. Filsuf Pakistan Muhammad Iqbal, setiap hari dia membaca Quran, setiap pagi. Waktu kecil, waktu dia masih kecil, budaya dia. Tapi setiap hari juga ayahnya berkata, tanya kepada Iqbal, hai Iqbal, engkau sedang baca apa? Engkau sedang baca apa? Iqbal menjawab, ya ayah, aku sedang membaca Al-Quran Al-Karim. Besok dia baca lagi, tanya, hai Iqbal, engkau baca apa? Aku sedang baca Quran ayah. Besok anak tu baca pagi, tanya lagi, apa kau? Baca Quran ayah. Suatu hari Iqbal tanya kepada ayah, engkau tahu aku sedang baca Quran tiap hari. Kenapa kau tanya? Kenapa? Apa kau baca? Apa kata ayahnya? Aku hanya memberitahu kepada engkau, bacalah Quran seakan-akan dia diturunkan kepada engkau. Bacalah Quran seakan-akan Quran ini adalah kalam Allah langsung kepada kita. Saya katakan waktu kita buka Al-Quran, jangan pandang kertas, jangan pandang tulisannya, tetapi pandanglah ini adalah kalam Allah. Pandang ini kalam Allah. Allah sedang bercakap dengan saya melalui Al-Quranul Karim yang saya baca pada sekarang ini. Saya katakan orang dulu lebih bijak daripada orang sekarang kadang-kadang. Karena orang dulu kalau sebelum baca Quran dia akan cakap pakai nyanyi kadang-kadang. Kalamun qadimun, kalam qadim. Kalam adalah ucapan, kalam qadim yang azali. Kenapa dia buat itu sebelum baca Quran? Supaya dia membahadirkan minda dia. Yang aku baca ini bukan kitab biasa, bukan tulisan, bukan kertas, tapi itulah kalam Allah. Kalam Allah.
Seakan-akan kita dapat email daripada Tuhan. Kau dapat email tentang Al-Baqarah, email An-Nisa, email Ali Imran, email Tuhan, WhatsApp Tuhan. Kau dapat WhatsApp dari Tuhan. Ini kalau sebut WhatsApp sibuk tahap apa belum macam-macam WhatsApp. Ini WhatsApp Tuhan datang kepada engkau. Bacalah dia dengan betul-betul apa kata Tuhan ini, apa tujuan Tuhan, apa maksud Tuhan. Sudah tak ada perasaan ini pada kita. Maka pertama, niatkan untuk apa kau baca Quran. Karena Al-Quran 5 Quri'ah. Al-Quran 5 Quri'ah kata hadis Nabi. Al-Quran itu akan berkesan kepada engkau, terpulang maksud dan niat apa engkau baca Quran tersebut. Al-Quran 5 Quri'ah. Kalau saya baca Quran adalah untuk mendapat hidayah, Allah berikan kepada engkau hidayah. Kalau dia mutiara kita, ada berapa banyak ini sebetulnya dalam Quran ini, poin-poin hidup, mutiara-mutiara hidup. Maka dapat kita, paling tidak engkau pernah baca selama setahun, pernah baca kalam Allah. Daripada engkau baca paper, semua paper dibaca. Yang paper yang A, paper yang B baca semua. Malah banyak baca paper pening kepala. Paper A kata macam A, paper B kata macam ini. Mana yang betul dengan pipi lain lagi. Kenapa? Karena berita tak ada yang betul, pengacau yang ada. Tengok sekarang, Israel menyerang Hamas. Apa kata berita CNN? Israel under attack. Dia yang diserang kata berita malah dia diserang. Apa kata Quran? Tengok al-haq dan batil, jelas. Jadi waktu kita baca Quran, yakin ini Quran adalah petunjuk, bukan macam paper yang lain yang tak jelas. Yang tulis tak siapa, tak sumber dari berita dari mana. Quran jelas, Rasulullah datang, malaikat yang menyampaikan dari Allah, jelas. Maka apa yang ada di Quran pasti betul. Yang kedua, setelah kau yakin kita ini apa yang kau baca adalah untuk sebagai menjadi petunjuk, yakin juga kita apa yang tertulis di Quran daripada A sampai Z itu memang dari Allah dan betul untuk kehidupan. Tak ada keraguan. Kenapa ayat pertama? Alif Lam Mim Zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Hebat ayat ini. Ini ayat apa? Ini ayat marketing Tuhan. Kan ayat marketing Tuhan tak jual Quran. Alif Lam Mim Zalikal kitab. Ini kitab. Apa ini? La raiba fihi. Jaminan tak ada keraguan. Garanti dulu. Hudan, apa fungsi dia? Function hudan, petunjuk. Siapa peminat dia? Muttaqin, jelaskan. Kalau kau ikut ini pasti takwa. Kenapa Allah itu letak pertama? Zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Ini sebagai asas. Kalau kau masih ragu dengan Quran, tak payah baca. Kalau masih ragu Quran, yakin. Ini dulu asas. Belum kau baca Alif Lam sampai An-Nas, nih poin utama. Zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Asas. Jaminan. Ini adalah Quran. Kenapa itu Alkitab? Ini Quran. Quran itulah Qiraah yang dibaca, Alkitab yang ditulis. Kalam Allah tak dibaca, tak ditulis, yang dalam mahfuz. Kalam Allah asal dalam mahfuz, telah simpan. Turun kepada Muhammad di Baitul Izzah, turun kepada malam Baitul Qadar di Baitul Izzah. Mudah, jangan kalimat turun, susah pahami turun. Di-download. Allah download Quran daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, di-download mudah.
Kemudian Allah download lagi daripada Baitul Izzah ke Nabi Muhammad, berproses download. Telah dibukukan oleh Nabi Muhammad oleh sahabat Nabi di depan kita. Berarti waktu kita sedang membaca Quran, sebetulnya kita sedang mendownload seluruh ayat daripada Allah Mahfuz ke diri kita sepatutnya. Boleh tak faham macam ini? Kita sedang menginstal ulang, menginstal kembali semua memori Al-Quran dalam otak kita. Kenapa? Karena Quran adalah antivirus, antivirus kehidupan. Kita kalau ada komputer wajib install tiap tahun, betul. Habis masanya renew lagi. Quran pun dalam otak kita banyak lupa-lupa, kena berita macam-macam, banyak virus, download lagi. Itu tujuan kita baca Quran. Kenapa kita punya 5 kewajiban Al-Quran? Pertama lah, yakin dengan Al-Quran. Itu 5 kewajiban. Meyakini la raiba fi. Kalau tak yakin, tak bunuh. Siapa yakin Quran, hidup dengan Quran, hidup bahagia dunia akhirat. Itu yakin. Apa Quran? Petunjuk Allah kepada manusia dunia dan akhirat. Maka siapa pakai poin Quran untuk dunia, selamat dunia. Siapa pakai poin Quran untuk akhirat, selamat akhirat. Pakai dua-duanya, selamat dua-duanya. Dan saya berani cakap hari ini, orang kafir pun pakai Quran dunianya, tapi tak berani beriman nama Allah. Wal asri, siapa yang pakai? Demi masa, orang kafir. Siapa paling banyak menjaga masa? Orang kafir. Iqra, kajilah, siapa baca? Orang kafir. Kita pakai yang sembahyangnya, akimi solat. Kita pakai yang halal haramnya, kita pakai yang puasanya. Tapi yang poin yang lain, jadi kita pun orang kafir pakai setengah, tak beriman. Orang Islam pakai setengah, yang beriman tapi tak pakai dunianya. Harus kalau pakai dua-duanya, yakin selamat dunia akhirat. Maka indah Quran sebetulnya. Kalau kita sedang malas-malas, susah, alam nasrah laka sadrak. Karena aku telah lampang pada engkau. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhan tak pernah meninggalkan engkau. Kenapa engkau harus sedih? Ada orang hasad, ada orang dengki. Alaysa Allah biahkamil hakimin. Bukankah Allah sebaik-baik hakim? Serahkan sama. Lagi banyak duit supaya jangan bahaya. Alhaakumut takasur hatta zurtumul makabir. Jaga orang yang kolek hanya rumput kuburan. Quran itu sangat indah tiap ayat tadi. Maka saya berharap sebetulnya imam itu membaca Quran itu sesuai dengan kepentingan masyarakat. Oh, lagi susah apa sekarang? Oh, masanya dia baca ayat yang penting, tapi harus paham. Sebagai guidance. Quran itu jadi guidance segala apa yang terjadi dengan masyarakat hari ini. Kenapa? Di Quran semua jawaban ada solusi kehidupan. Kenapa? Problem manusia tak sama dari dulu sampai hari ini. Bagaimana menghadapi kesedihan, menghadapi nikmat, menghadapi musuh, menghadapi kawan, bagaimana dengan harta, bagaimana dengan istri, semua di Quran ada. Itu namanya semua. Hanya dulu namanya susah, sekarang namanya stres semuanya. Beda istilah. Sekarang saya terangkan tentang kaum Samud. Banyak cerita kaum Samud di Quran. Kaum Samud adalah kaum yang boleh yang itu dan najibali buyuta, yang boleh memahat batu-batu gunung jadi rumah. Itu kaum Samud. Berarti kaum yang pakar dalam teknologi. Kepakaran harus membuat batu gunung jadi rumah. Yang sahar bilwat, jadi sahar itu batu karang boleh jadi rumah. Itu kaum Samud. Kemudian karena dia hebat teknologi, dia ingkar kepada Rasul Nabi Saleh alaihissalam. Dia ingkar, tak percaya. Kenapa? Dia ingin bebas. Akhirnya dia minta mana mukjizat. Mukjizat adalah kata kaum Nabi, keluarlah unta daripada batu. Oh, dia boleh buat batu jadi rumah. Mukjizat Nabi Saleh, keluar unta daripada batu. Kan lebih hebat lagi.
Bagi dia tak masuk di akal sebetulnya. Maka Allah uji dia. Kalau ingin kebebasan, kalau kau percaya dengan Rasul, sudah ada ujiannya. Apa ujian pada mereka? Unta ni harus bagi minum setiap hari, 1 hari kau, 1 hari unta. Kenapa? Mereka ni orang bebas, suka, tak ada halangan apapun itu. Allah uji kalau kau percaya dengan Rasul tadi, engkau tak boleh bebas. Bagi unta 1 hari minum, engkau 1 hari minum. Demokrasi dengan unta. Kan demokrasi itu sama rata sama unta. Akhirnya mereka tak nak. Macam mana kita ingin bebas, unta kok sama-sama kita? Unta binatang, kita manusia. Kesombongan intelektual, kesombongan teknologi kadang-kadang. Akhirnya mereka ingin lawan Rasul, bahaya karena takut dengan mukjizat. Ini boleh macam-macam kita lawan Rasul. Apa yang terjadi? Mereka ingin bunuh unta, tapi yang tua-tua tak berani. Siapa yang dipakai? Datang seorang ibu yang sangat kaya, perempuan sangat kaya. Kemudian dia punya anak perempuan yang lawa-lawa semuanya. Dia kata pada semua pemuda tadi, siapa yang boleh membunuh unta ini, aku berikan badan aku dan anak-anakku semuanya. Hebat. Akhirnya anak muda terpengaruh dengan perempuan tadi, karena ingin mendapatkan si perempuan dan anak perempuannya. Ada 9 orang anak muda membunuh unta Nabi Saleh. Maka turunlah azab Allah. Apa poin di sini? Cerita semua tahu di Quran. Apa poin di sini? Poin adalah teknologi itu kadang-kadang kalau kau menghilangkan teknologi, lupa dengan Allah. Dan yang merusak teknologi adalah masalah hawa nafsu. Maka anak muda tadi berani menghancur, membunuh unta karena adanya hawa nafsu. Maka akan menghancurkan agama. Dan hawa nafsu akan dipelawan dengan perempuan-perempuan. Kenapa? Karena dengan kebebasan semua. Teknologi, kebebasan, hawa nafsu, perempuan menghancurkan agama. Ada tak sekarang? Sekarang kau download macam-macam masuk dalam internet. Apa yang kau baca? Semua orang punya handphone, anak muda punya handphone. Apa yang dia tengok? Teknologi. Apa yang masuk? Ucap. Bebas, tak ada aturan. Apa jadi? Rusak agama, rusak keluarga, rusak masyarakat. Sama tak? Dulu sambut zaman Nabi Saleh, sekarang sambut modern. Ingat, ini contoh masyarakat. Karena contoh Quran masyarakat dan teknologi dengan sambut. Masyarakat materialistik dengan kaum Ad. Apa kaum Ad? Kaum yang hidup dengan kekayaannya. Kenapa? Karena menipu dalam perniagaan, karena mutafifin, membeli dengan takar yang banyak, menjual sedikit dalam timbangan. Itu kaum Ad, sehingga dia kaya, membina rumah-rumah yang tinggi, iman yang tinggi, rumah-rumah yang gedung-gedung yang mewah, sehingga dia menjadi orang yang ingkar sama Tuhan. Sama tak sekarang? Engkau ada projek, engkau top up harga dia, bunga tinggi-tinggi, sama lah. Orang apa? Hancurnya akhlak dalam perniagaan, membuat satu kekayaan. Akhirnya apa? Melawan Allah. Ini kau sambut. Semua ada. Itu Quran. Tengok waktu kita baca Al-Baqarah. Al-Baqarah hanya cerita tentang, walaupun bagi 3 juzuk yang berbeza. Juzuk pertama adalah tentang orang beriman, orang munafik, orang kafir. Juzuk pertama. Contohnya ada orang-orang Yahudi Bani Israel. Tentang Al-Baqarah. Kenapa? Ada lembu yang masuk bab kedua, dia bukan bicara Al-Baqarah, bicara kepada bab B dalam juz 2 bicara tentang hukum-hukum, dia bicara hukum. Nanti masuk Ali Imran, masalah apa? Masalah keluarga. Juz pertama, masuk juz kedua, masuk juz 3, masuk Ali Imran, indah Quran. Masuk An-Nisa, masalah pembagian harta segala macam. Ada satu yang dituju dengan Quran, dengan surah-surah. Ada satu kita diarahkan Quran dengan bacaan. Ini kita harus pahami hari ini. Sehingga yang kita baca ini bukan paper, bukan kertas sebetulnya, tetapi adalah petunjuk Allah dalam hidup. Contoh kes demi kes ada semua kaum.
Nanti masuk pada surah-surah pendek, surah-surah lazim, indah lagi surah lazim itu. Kalau surah panjang banyak cerita-cerita. Kalau surah panjang untuk iktibar, untuk ambil pelajaran. Karena itu akan ada muncul kelompok yang sangat sibuk dengan hartanya kaum Ad, dengan teknologi kaum Samud, dengan kuasanya Fir'aun, ada semua. Dengan hawa nafsunya kaum Nabi Nuh, ada. Masih untunglah kita ni ada doa Nabi yang membuat kita tak dapat azab Tuhan. Doa Nabi, ya Allah, jangan engkau azab umatku sampai hari kiamat. Allah tangguhkan masih ada. Kalau tak, semua kaum dah masuk sini. Sifat kaum Samud ada, sifat kaum Ad ada, sifat Fir'aun ada, sifat Lut ada. Kalau tak ada doa tadi, kita tak tahu jadi apa dunia ini. Tapi Nabi telah berdoa, ya Allah, tangguhkan azab engkau kepada umat-umat setelah aku sampai hari kiamat. Bertanggung. Allah kabulkan doa. Tapi supaya apa? Kalau kau ada Quran, dan sebenarnya jangan sampai kau ikut ini. Simple Al-Quran dengan contoh. Ini mesti cara kita memahami Quran. Maka waktu kita baca Quran, kalau kita yakin, kita amal, kita paham, kita baca, kita amalkan, kita bela Al-Quran, dan kita terakhir adalah menyiarkan apa Al-Quran. 5 poin dalam Al-Quran itu. Meyakini Quran sebagai panduan. Dan baca, pahami, ayat. Dan kalau baca satu ayat, pahami. Maka kata Ibnu Mas'ud, orang yang membaca satu ayat Al-Quran dengan tadabbur lebih baik daripada membaca satu surah tanpa tadabbur. Membaca satu ayat dengan tadabbur lebih daripada satu surah tanpa tadabbur. Maka nak cari pahala, baca sampai khatam. Udah khatam, baca. Ambil satu surah yang penting, yang kira-kira aku nak baca apa ni? Oh, nak faham Al-Baqarah, baca poin satu. Paling tak lah, ada masa 20 hari lagi, 15 hari lagi tu. Apa yang surah lazim baca? Fahami. Oh, biasa baca Yasin, tuan-tuan. Apa baca Yasin ni? Ada apa kata dalam surah Yasin ni? Oh, biasa baca Al-Insan. Ada apa Al-Insan? Apa pun Al-Insan? Kenapa kita Jumat tu bacanya malam Jumat Yasin, petang pagi Jumat Kahfi misalnya, kemudian subuh Jumat Sajadah, rakaat yang kedua Insan. Letak hubungan antara Yasin, Kahfi, Sajadah, Insan. Waktu Sajadah engkau bagaimana sujud depan Allah. Waktu Insan bagaimana manusia terbaik, Al-Abrar. Atau abrar, orang yang memberikan sesuatu tanpa mengharapkan balasan sedikit pun. Abrar, itu soal insan. Kenapa baca Kahfi? Paduan hidup daripada lahir sampai mati ada. Gangguan setan ada, semua di situ ada Yasin. Kenapa Kahfi? Protection. Jadi orang terbaiklah engkau harus menjaga daripada macam-macam. Maka Kahfi cerita pertama adalah cerita Nabi Ashabul Kahfi, anak muda yang beriman masuk dalam gua. Tengok. Berani dia dengan imannya melawan budaya kemusyrikan ada pada waktu itu. Dia masuk dalam gua. Itu adalah anak muda yang beriman. Kemudian ada yang kedua adalah cerita Nabi Musa, Nabi Khidir alaihissalam. Kenapa? Orang berilmu. Nabi orang berilmu dengan tawaduknya, berilmu. Yang ketiga adalah cerita dua orang saudagar yang kaya, yang seorang hidup dengan kekayaannya, tapi Allah hancurkan semua pertanian perkebunannya. Yang kedua Allah sedekahkan hartanya untuk amal jariah. Orang kaya yang dermawan. Yang keempat adalah cerita Zulkarnain, seorang penguasa yang adil, sehingga dia dapat membela kaum yang lemah, memberikan makan pakaian pada orang-orang yang susah. 4. Berarti kalau ada dalam masyarakat 4 unsur: pemuda yang beriman, orang alim yang tawadu, orang kaya yang dermawan, dan penguasa yang adil, baik tak masalah. Hanya 4 Al-Kahfi. Ada cerita lain. Jadi kalau ada ini, engkau akan terpelihara daripada Dajjal. Dajjal apa? Dajjal budaya, Dajjal ekonomi, Dajjal politik, Dajjal semua. Ada 4 ini. Jadi membaca itu untuk mempersiapkan generasi yang 4 tadi. Kita masuk yang mana? Jadi 4 protection untuk menjaga kita. Yasin panduan kita hidup bagaimana akhirat nanti.
Waktu insan, manusia terbaik dengan makhluk yang lain, waktu sajadah, sujud kepada Allah. Dibentuk di hari Jumat. Untuk Jumat akan datang. Kalau kita memahami apa yang kita baca di dalam solat. Sehingga waktu kita keluar daripada masjid hari Jumat, manusia terbaik dalam segala hidup. Yang susah hari ini, baru baca Yasin malam Jumat, baru baca Al-Insan hari Jumat, keluar masuk office ada rasuah, oke juga. Coba. Khianat juga, tipu orang juga. Kenapa terjadi? Karena kita dapat memasukkan yang kita baca tadi di dalam diri kita. Tak dapat masukkan. Ini yang sangat penting kita pahami hari ini. Karena bagi saya, mari kita kembalikan sekarang Quran sebagai tugas asas kita. Tidaklah. Kembalikan. Maka kenapa sahabat Nabi tidak berani menambah 10 ayat sebelum mengamalkan ayat tersebut? Apa yang harus dibuat dengan ayat perintah ini? Apa perintah ini? Itu dipikirkan sebetulnya. Maka dengan kita baca Quran hari ini, sekarang sangat mudah. Engkau baca pakai paper boleh, pakai internet boleh, sampai handphone pun boleh. Nak cari terjemahan, buku bahasa ada. Quran SP.com, semua bahasa ada. Tinggal download ada. Tak ada alasan hari ini untuk tak tahu Quran. Tidak ada alasan untuk tidak tahu Al-Quran hari ini. Tak ada alasan tak punya Al-Quran hari ini. Tak payah bayar berat-berat, engkau bawa handphone dah ada semua download dah. Sekarang yang susahnya, engkau kita baru download ke handphone, handphone ke otak benda lagi. Sekarang kita download daripada atas ke handphone itu dah masuk. Sekarang download daripada handphone ke otak itu. Transport, di Bluetooth kan. Kirim pakai Bluetooth kan? Supaya apa yang kita baca ini kita paham maknanya, sehingga tiap hari langkah kita menjadi langkah Al-Quran. Khuluquhul Quran, kata Aisyah. Waktu tanya ya Aisyah, bagaimana akhlaknya Rasulullah? Khuluquhul Quran, akhlak Nabi adalah Al-Quran. Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Engkau berjalan, la tamsi fil ardi maraha, jangan kau jalan dengan kesombongan. Maka Quran soal Quran. Atau kau lewat satu jalan ada orang maksiat, engkau tak akan terpenuh dengan itu. Mereka apa? Marru kiroma, wa idza marru bil lawi marru kiroma. Kalau dia lalu di tempat-tempat tak baik, marru kiroma, dan tanpa dia tengok-tengok, lalu saja tak pengaruh sama sekali. Itu marru kiroma. Waktu dia tengok macam-macam hidup ini, al-mu'minun afdal malilahum fi surah al-lahwi mu'ridun. Orang beriman, orang sembahyang khusyuk, lepas sembahyang khusyuk, al-lahwi mu'ridun. Tak ada hal yang lawa, yang tak guna tinggalkan. Ini kata Al-Quran. Maka pakailah Quran semua dimensi, semua posisi, semua aktiviti. Bukan hanya untuk ibadah saja, tapi akhlak, budaya, teknik apa semua. Al-Quran Al-Karim sebetulnya maka kita menjadi manusia Quran, manusia tadarus. Dan ingat kesempatan bulan Ramadan, paling tak yang belum masih baca, silakan baca sampai khatam. Paling tak bacalah, dan bagi bawa pen waktu nak baca. Bawa pen. Waktu saya baca ni apa? Maka tolong baca Quran yang ada maknanya sedikit. Tolong baca dengan maknanya. Karena kita ni kalau Quran zaman dulu ada okey sikit. Zaman-zaman Jawi dulu ada Quran ayat, bawahnya ada tulisan Jawi. Jadi sekali baca ayat nampak maknanya. Itu senang zaman dulu. Sekarang susah, Romanize semuanya. Jadi yang Arab kanan ke kiri, yang Romanize kiri ke kanan. Jadi matur pusing 2 kali. Dulu orang Jawi itu sekali baca, faham dulu. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, sekali baca faham. Sekarang kita pasal 2 kali baca, pusing sana, pusing sini. Baru apa kata ayat. Bagi catat. Sehingga paling tak 1 hari itu dapat 1 poin daripada ayat Al-Quran. Kalau boleh. Rekod dalam buku kita, okey. Dalam handphone rekod ini, catat ini. Wah, saya dapat ini Quran hari ini. Alhamdulillah, dapat 1 mutiara Quran dalam 1 hari.
Apa saya baca ini dapat ini. Oh surah ini mana surah penting ini baca mana ini. Karena itu paling tak kita rubahlah cara kita daripada cara tadarus biasa. Jadi tadarus berkualiti. Tadarus biasa baca saja. Tadarus berkualiti adalah kita betul-betul baca dan kami ambil poin. Kalau boleh, kalau lebih banyak saya pernah buat tadarus 10 ayat satu malam, saya buat dalam satu grup. Itu 10 ayat, sampai banyak 10 ayat. Ada 10 orang kita kaji analisa ayat. Itu tadarus, betul-betul tadarus. Kita belum sampai dekat macam itu, nanti kita malah jadi ayat sesat, itu bahaya pula. Baca dan baca ayat-ayat yang mudah-mudah. Jangan masuk ayat hukum, jangan masuk ayat-ayat tauhid. Ini ayat yang harus ada pakar dan ulama. Itu ayat biasa, wal asri, ikra, itu ayat biasa sebetulnya. Watin wal zaitun itu ayat biasa. Ya. Itu siapa saja boleh menganalisa. Kenapa? Karena bicara alam dan kehidupan. Tapi kalau ayat hukum, oh ini katanya hukum haram babi. Ini babi haram boleh atau daging? Jangan tanya, jangan masuk itu. Kita orang awam. Jangan masuk bab hukum. Jangan masuk bab tauhid, dua hal. Ya. Ini masalah Allah, masalah hukum, ini katakan ilmu ulama sebetulnya. Jangan masuk. Tapi hal-hal yang lain sangat banyak. Allah ciptakan langit dan bumi, siang dan malam, sangat banyak Quran. Dan paling banyak Quran bicara ayat tentang kauniyah, tentang alam, bukan tentang hukum. Maka kita masuk bab-bab tentang kauniyah. Wal asri, kenapa wal asri? Wad duha, kenapa wad duha? Macam kita ajrun khairum mamnun, orang yang beriman dan beramal soleh pahalanya tak akan habis-habis. Apa amal soleh sini? Oh berarti dia apa watin? Ini watin buat apa? Jadi kalau orang beli produk watin jadi obat itu amal soleh, masuk. Pahala dapat terus. Ini konsep-konsep mengkaji ayat sebetulnya daripada Quran Karim. Sekarang paling tak cari yang buku tafsir yang paling simple. Sekarang banyak tafsir simple. Sampai lengkap pun ada sampai 66 in one, entah macam-macam in one karena Quran itu. Tinggal baca, kaji satu-satu, dapat satu poin, dapat satu surah selama Ramadan, sudah syukur saya kata. Bagi saya, kalau saya pun kali selama beberapa tadabbur saya di pangku tuh masih tuh sekarang tiap selama puasa ini saya buat ahzab. Hanya ahzab saja, surah ahzab tidak lain. Kalau lepas asyura gitu, banyak surah saja. Ambil satu surah, fokus, ambil makna, ambil mutiara. Sangat penting sebetulnya. Dan kita budayakan itu untuk kita, keluarga kita, anak-anak kita, dan kita terbiasa macam itu sehingga kita selama Ramadan kita dapat nilai-nilai kehidupan. Dengan apa? Al-Quran yang telah turun kepada kita, paling tak kita pernah tahu itu ada poin. Maka itu hal yang penting. Dan kita memahami Quran, mempelajari Quran, mudarasah Al-Quran, baru kita nanti dapat mengamalkan Al-Quran, dapat kita jadi menyiarkan Al-Quran, sehingga kita akan tengok indahnya Al-Quran Al-Karim sebelum kehidupan kita. Karena inilah bulan Syahrul Quran, yang mana kita menjadi kewajiban kita adalah interaksi kembali Al-Quran dan dengan Quran sebagai panduan hidup kita. Paling tak kita dapat nilai hidup dari Al-Quran, karena inilah kalam Allah. Ini adalah titah ilahi untuk kita dalam kehidupan ini. Jadi saya sebagai itu menjadi orang-orang yang Quran, jadi manusia Quran, jadi al-aqlu al-Qurani, akal Al-Quran, al-ahlak Al-Quran, budaya Al-Quran, dan cara hidup Al-Quran Karim. Itu menjadi memang sebagai berarti Quran yang berjalan, the walking Quran. Quran yang berjalan di tengah manusia. Kita hari ini sebetulnya jangan sampai nanti orang yang pakai Quran kita baca Quran. Sekarang ini orang pakai Quran kita baca Quran. Ya, orang Jepun pakai Quran, apa kaji segala macam. Kita hanya baca Quran, tak pernah pakai. Hanya sayang orang kafir pakai, tak beriman, tak masuk, tak dapat poin. Kita baca, beriman, dapat poin, mengamalkan, dapat nilai tambah sebetulnya. Baik kita jadi bahagia di dunia wal akhirah. Sekian, semoga kita menjadi orang-orang Quran masa tegak kita pada lagi dengan nuzul Quran, dengan Qadar, sehingga nanti waktu kita di depan Allah kita siap dengan Al-Quran Karim yang selama ini kita pahami, kita baca, kita amalkan, dan kita merasa bahagia dapat Al-Quran sebagai pedoman hidup kita sebetulnya. Wallahu a'lam bishawab. Allah filan amin fauna wa tuna quluban tanfa'una wa haqqa wa tuna tibaa al-batila wa al-jinaba subhanaka wa bihamdika anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.